Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10. Perhatian lelaki ini membuatku meleleh. Mau apa ke sana? Tanya Renita acuh masih dengan posisi berbaring. Ayah sakit, tadi ibu memberi kabar. Kita diminta untuk segera ke sana, ayah sudah tidak sadar. Satria berbicara sambil memasukkan beberapa potong pakaiannya ke dalam koper. Kau saja yang pergi, aku tidak bisa. Renita menolak ajakan suaminya itu. Gadis itu sudah duduk di tepi ranjang sambil memainkan ponselnya. Satria sontak menatap tajam Renita saat mendengar penolakan dari sang istri. Seketika emosi lelaki itu naik 5 level. Renita, ayah sedang sakit parah. Mungkin saja umurnya tidak lama lagi. Apa salahnya sekali ini saja kau menurut kepadaku? Satria berteriak membentak istrinya itu dengan penuh emosi. Ya sudah, tunggu mati saja, aku baru datang ke sana. Renita menjawab seenaknya, mendengar ucapan kurang ajar dari istrinya itu. Membuat Satria lepas kendali. Lelaki itu mengangkat tangannya hendak menamparkan Renita, tapi dia tahan. Kenapa mau menamparku? Tampar, nah, tampar. Renita semakin keterlaluan, wanita itu sengaja mendekatkan wajahnya ke tangan Satria. Satria yang semakin emosi hanya mengepal kuat tangannya itu dengan perasaan geram. Sambil mengeraskan rahangnya dan menatap tajam Renita. Dasar pecundang. Renita menghina Satria lalu melenggang pergi begitu saja. Arg. Satria berteriak meremas kuat rambutnya untuk melampiaskan rasa marah dan geram yang memenuhi hatinya. Ingin sekali rasanya Satria merobek mulut istrinya itu. Akhirnya Satria berangkat sendiri ke Medan tanpa sang istri. Dia bahkan bingung harus menjawab apa. Jika ibu atau saudaranya yang lain bertanya mengapa Renita tidak ikut. Satria sudah tiba di Medan tepat pukul 1 dini hari. Di bandara sudah ada supir ayahnya yang menjemput. Mereka segera menuju rumah sakit tempat ayah Satria dirawat. Setelah sampai di rumah sakit, Satria segera berhambur memeluk tubuh renta ibunya yang menangis pilu. Dari kaca ruang ICU dapat terlihat jelas sang ayah sedang terbaring lemas dengan selang dan alat medis yang memenuhi tubuhnya. Satria memandangi sang ayah dengan air mata yang bergenang siap untuk turun. Teringat kembali saat kecilnya bersama sang ayah. Sosok yang selalu dia banggakan dan mengajari banyak hal kepada Satria. Sat, istrimu tidak ikut? Ibu bertanya dan membuyarkan lamunan masa kecil Satria. Akhirnya yang Satria takutkan terjadi juga. Dia sedang tak enak badan, Bu. Ucap Satria berbohong. Ada rasa bersalah di hatinya karena telah membohongi sang ibu. Sakit apa, Sat? Ada raut kekhawatiran di wajah ibu Satria saat menanyakan kabar menantunya. Cuma demam saja, Bu. Tapi harus istirahat. Jadi siapa yang menjaga istrimu? Tanya ibu lagi. Ada pembantu kok, ibu tenang saja.
Satria semakin memeluk erat tubuh ibunda tercintanya itu. Maafkan aku, Bu. 2 hari kemudian, duka itu pun datang. Ayahanda yang sangat Satria sayangi menghembuskan nafas terakhirnya. Dan pergi untuk selama-lamanya. Kejadian ini benar-benar membuat Satria terpukul. Satria pun memberi kabar kematian ayahnya kepada Renita. Dan keesokan harinya Renita baru tiba di Medan. Saat jenazah sang mertua telah dimakamkan, banyak orang yang mencibir kelakuan Renita. Tapi ibu Satria selalu membela menantunya itu. Dia menjelaskan bahwa wanita yang sudah 3 tahun ini menjadi menantunya itu sedang dalam keadaan sakit. Namun tak ada sedikit pun raut duka di wajah Renita atas berpulangnya sang mertua lelakinya itu. Bahkan dia masih bisa tertawa riang saat mengobrol dengan teman sosialitanya melalui panggilan video call. Satria yang melihat tingkah istrinya itu hanya menghela nafas sambil mengelus dadanya. Saat ini rasanya Satria sangat merindukan sosok Amanda yang selalu membuatnya nyaman. Satria ingin sekali menghubungi gadis itu, tapi tidak mungkin dia lakukan. Mengingat di sini masih terlalu ramai dengan keluarga dan kerabat yang datang. Dan di sini juga ada Renita, dia tak ingin istrinya itu tahu dan membuat masalah nanti. Akhirnya Satria hanya memendam rasa rindunya itu. Sehari setelah malam ketiga ayahnya, Satria memutuskan untuk kembali ke kotanya, karena dia masih harus bekerja. Dan yang terpenting adalah karena dia sudah sangat merindukan Amanda. Entah mengapa gadis itu selalu menghantui pikiran Satria meskipun mereka belum lama kenal. Apa mungkin cinta datang secepat ini? Satria dan Renita telah kembali ke kediaman mereka. Tapi Satria buru masuk ke dalam mobilnya dan melaju pergi meninggalkan Renita yang memandang heran tingkah suaminya itu. Dia mau kemana? Terburu-buru sekali. Apa mungkin dia pergi ke kantor? Tapi ini kan sudah sore, kantor juga sudah tutup. Apa yang sebenarnya dia lakukan di luar sana? Gumam Renita sambil memandang kepergian Satria. Wanita ini merasa curiga dengan tingkah aneh suaminya itu. Karena sebelumnya, Satria tak pernah pergi jika sudah sore begini. Sementara itu, Satria sudah tiba di depan toko Coco Cake and Bakery, tempat di mana gadis yang dia rindukan bekerja. Satria segera beranjak keluar dari mobil saat melihat Amanda di depan toko itu. Amanda. Satria berteriak memanggil gadis itu. Satria. Amanda memandang ke arahnya. Namun tiba-tiba seseorang juga memanggil Amanda dari arah berbeda. Dialah Dimas, sahabat Amanda. Amanda, yuk, Dimas. Amanda beralih memandang ke arah Dimas. Amanda tergesa-gesa berjalan menghampiri Dimas dan mengabaikan Satria. Amanda, tunggu. Satria berlari menghampiri gadis itu. Ada apa, Sat? Tanya Amanda dengan raut wajah takut. Aku ingin mengajakmu pergi sebentar, bisa?
Satria bertanya dengan wajah penuh harap. Tapi aku sudah berjanji untuk pulang bersama Dimas. Iya kan, Mas? Amanda beralih memandang Dimas. Iya, jawab Dimas singkat. Baiklah, kalau begitu apa aku boleh ke rumahmu? Ternyata Satria masih belum menyerah. Kali ini dia meminta izin ke rumah Amanda. Sat, aku sudah menjelaskannya waktu itu. Aku rasa kau pahamkan maksudku. Tapi kan aku sudah lama tidak berkunjung ke rumahmu. Aku rasa. Satria tak melanjutkan katanya saat Amanda menyela dengan cepat. Sat, sudah ya, aku lelah dan ingin pulang. Lain waktu saja kita mengobrol lagi. Amanda memotong ucapan Satria dan segera naik ke atas motor Dimas. Dimas pun segera menyalakan motornya dan melaju meninggalkan Satria begitu saja. Amanda. Satria berteriak memanggil gadis itu. Ada perasaan kesal dan kecewa di hatinya. Dia berharap bisa melepas rindu dengan gadis itu. Tapi Amanda malah mengacuhkannya. Sikap gadis itu benar-benar aneh. Setelah menculikku dari tempat kerja. Sekarang Satria membawaku ke sebuah apartemen yang menurutku cukup mewah. Seketika jiwa miskinku keluar melihat desain ruangan apartemen ini. Didominasi dengan warna putih dan coklat, membuat apartemen ini semakin terlihat elegan. Apalagi barang bagusnya yang tersusun rapi, sungguh mengagumkan. Silahkan duduk. Setelah Satria mempersilahkan, aku segera mendudukkan tubuhku di sofa coklat yang begitu empuk. Bahkan lebih empuk dari kasur usangku. Ini apartemen siapa? Tanyaku bingung sambil mengedarkan pandang ke segala arah. Apartemenku, aku kesini jika aku sedang malas di rumah saja. Satria meraih sebuah remote dan menyalakan pendingin ruangan. Seketika ruangan apartemen mewah ini terasa sejuk sekali, begitu nyaman rasanya. Namun lama-kelamaan tubuh norakku kedinginan, aku sampai melipat tanganku di depan dada. Kau mau minum apa? Satria bertanya dari jauh, sepertinya itu dapur. Karena kau melihat ada kulkas dan beberapa alat masak di sana. Teh hangat saja. Jawabku dengan suara yang bergetar karena kedinginan. Padahal setiap hari aku bekerja di ruangan ber-AC. Tapi mengapa di sini aku bisa kedinginan? Kalau coklat panas mau, persediaan tehku habis. Satria berteriak menawarkan yang lain. Iya, apa saja yang penting tidak dingin. Kenapa kau mengajakku ke sini? Aku bingung, mau apa Satria mengajakku bertandang ke apartemen mewahnya ini? Jangan bilang dia ingin pamer, nanti kau juga akan tahu. Satria berbicara dari arah dapur. Beberapa saat kemudian Satria datang dengan segelas coklat panas dan segelas jus jeruk. Kau kenapa? Satria meletakkan coklat panas di atas meja sambil memandang bingung aku yang gemetaran. Aku kedinginan. Oh, maaf. Aku sengaja menyalakan pendingin ruangannya dengan suhu yang sangat rendah. Karena aku merasa kepanasan saat di ruangan sempit tadi.
pantas saja kau minta yang hangat. Satria tertawa sambil menekan remote tadi untuk menaikkan suhu alat pendinginnya. Aku hanya tertunduk malu sambil mengutuki tubuh norakku yang maluin ini. Bagaimana? Apa kau masih kedinginan? Satria menjatuhkan tubuhnya di sampingku dan memandang dengan senyum yang mengembang. Sumpah demi Siva yang tak mau dipanggil anak kecil. Aku semakin terpesona dengan ketampanan lelaki yang satu ini. Sudah tidak kok, sayang sekali ya. Padahal kalau kau masih kedinginan, aku bisa memberi kehangatan. Satria tersenyum licik, membuatku mendadak ngeri dengan lelaki ini. Oh, ya Tuhan. Aku baru tersadar alasan dia sengaja membawaku ke apartemennya. Apa dia akan melecehkanku, atau malah memperkosa? Kenapa wajahmu merah begitu? Kau pasti berpikiran kotor kan? Satria meledekku. Aku merasa malu sendiri. Dari mana lelaki ini tahu isi pikiranku? Tidak. Ucapku gugup. Lalu kenapa gugup? Hahaha. Satria semakin menjadi, dia tertawa puas sekali. Ih, apaan sih? Untuk menutupi kegugupanku, aku meraih gelas di hadapanku itu dan segera meminum isinya yang masih panas. Dan akhirnya aku pun menyemburkan coklat panas yang benar-benar panas itu. Rasanya mulutku seperti terbakar. Gelas yang ku pegang sampai terlepas dan terjatuh, sehingga menumpahkan semua isinya yang panas itu ke bajuku. Sontak aku berdiri dan sibuk mengibaskan bajuku, yang sudah dipenuhi coklat panas yang tertumpah. Sialnya kau Amanda, kau tidak apa-apa. Satria bertanya dengan cemas. Mulutku perih sekali, seperti terbakar rasanya. Aku mengadu seperti anak kecil. Bahkan air mataku sudah bergenang. Kita harus ke rumah sakit? Tidak usah, aku sudah biasa. Hampir setiap hari aku terkena cipratan minyak panas saat memasak. Jadi ini bukan apa-apa. Aku mencoba menutupi kecemasan Satria. Kalau begitu, segera bersihkan pakaianmu sebelum lengket dan dikerumuni semut. Satria masih sempat meledekku. Dia tidak tahu apa, meskipun sudah sering terkena cipratan minyak panas, tapi itu di tangan. Kali ini di mulutku dan rasanya perih sekali. Aku beranjak dan melangkah ke kamar mandi. Untuk membersihkan bajuku yang kotor akibat ketumpahan coklat panas sialan itu. Dan lagi aku terkesima melihat desain kamar mandi apartemen ini. Sungguh mewah dan menakjubkan. Cukup lama aku bersih di dalam kamar mandi. Setelah kurasa cukup, aku pun segera keluar dengan baju dan rok yang basah. Kenapa pakaianmu basah begitu? Satria memandang heran ke arahku. Ya, tentu saja basah, kan tadi habis dicuci. Aku menjawab apa adanya. Aneh sekali pertanyaan lelaki ini, sudah tahu aku mencuci pakai air, ya tentu saja basah. Kalau tidak mau basah, ya tayamum sajalah. Ya sudah, ganti pakaianmu dengan ini.
Satria menyodorkan sebuah kemeja putih lengan panjang miliknya yang baru dia ambil. Ragu aku meraih kemeja itu dari tangannya. Aku harus pakai ini, apa tidak ada pakaian lain? Aku hanya punya itu, pakailah sampai bajumu ini kering. Nanti kau bisa masuk angin kalau tetap memakai pakaian yang basah begitu. Ya, ampun lagi perhatian lelaki ini membuatku meleleh bagai es krim yang mencair. Aku pun masuk kembali ke dalam kamar mandi, dan segera mengganti pakaianku dengan kemeja yang diberikan Satria tadi. Lalu pakaianku yang basah ini aku jemur di rak handuk, tapi aku sedikit risih dengan kemeja Satria yang aku pakai ini. Walaupun terlihat kebesaran di tubuhku, tapi hanya menutupi sampai sebatas pahaku saja. Dan rasanya aku tidak pede memakainya di depan Satria. Tapi aku tak ada pilihan lain, aku terpaksa harus keluar dengan perasaan malu. So seksi, aku terkejut mendengar ucapan Satria. Walaupun pelan, tapi aku masih bisa mendengarnya. Lelaki itu memandangi dari kaki hingga kepala, aku semakin risih dibuatnya. Kenapa memandangiku begitu? Tanyaku dengan nada yang ketus. Tidak apa-apa, mari sini. Satria mengajakku duduk di sebelahnya. Aku tahu lelaki aneh ini sedang mengalihkan pembicaraan. Ada apa? Aku menurutinya. Aku duduk di samping Satria tapi sedikit memberi jarak. Dan benar saja, saat aku duduk, mejanya semakin tertarik ke atas dan memamerkan pahaku lebih banyak. Aku bisa melihat mata Satria melirik ke arah pahaku ini, membuatku semakin risih. Bagaimana, kau suka dengan apartemen ini? Satria bertanya sambil memandang lekat wajahku. Aneh sekali pertanyaan lelaki ini. Memangnya kalau aku bilang suka, apa dia mau memberikan apartemen ini untukku? Bersambung.